Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perkenan dan rahmatnya juga kita pada sore maghrib ini dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini dalam rangka meneruskan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, pemahaman yang baik kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga dan para sahabat beliau kita sampaikan juga salam penghormatan, dan untuk siapa saja dari umatnya ini yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kita segera akan memasuki bulan sesudah Rajab, yaitu bulan Sya'ban, di mana setelah Sya'ban kita akan bertemu insyaallah dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana kita akan melaksanakan kewajiban tahunan kita, yaitu melaksanakan ibadah siam Ramadan 29 hari atau 30 hari lamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia itu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainuddin di dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon disampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat musibah yang akhir-akhir ini kita sudah saksikan di media cetak maupun media elektronik, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Medan dan di Sumatera Barat. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka tetap sabar dalam musibah ini, dan mudah-mudahan mereka akan menikmati Ramadan dalam kondisi normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya ingin
pada kesempatan ini kita menambah lagi sedikit pemahaman kita tentang apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, yaitu tentang masalah iman dan cabang-cabang iman. Dan ini sudah kita kaji dari beberapa versi berdasarkan hadis Imam Baihaqi, sehingga beliau mengarang sebuah kitab yang disebut dengan kitab Syu'abil Iman, kitab tentang cabang-cabang iman itu. Nah, kita sedikit ingin menambah keterangan tentang masalah itu. Hadirin yang berbahagia, setiap umat manusia pasti dihadapkan kepada 1001 ragam persoalan di dalam kehidupannya. Kenapa? Oleh karena jalan kehidupan tidak selalu lurus dan datar seperti yang diinginkannya. Peruntungannya pun sebagai manusia mustahil senantiasa berupa kemenangan dan kesenangan. Rahmat dan laknat, karunia dan bencana, tangis dan tawa akan selalu datang silih berganti di dalam kehidupan kita ini. Begitulah kudrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna di muka bumi ini. Berdasarkan itu, sangat benar perumpamaan yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bahwa hidup di dunia ini bagai mengarungi lautan atau samudera yang luas. Sewaktu-waktu dapat terombang-ambing oleh badai gelombang, terhempas ke sana kemari dalam pusaran ketidakpastian yang kadang-kadang menakutkan kita. Menghadapi arus kehidupan yang demikian itulah, maka masing-masing pastilah menyadari perlunya memiliki tiang panjang sebagai pegangan yang mapan, dan itulah yang kita sebut dengan iman. Bagi kita kaum muslimin, pokok pegangan dalam hidup dan kehidupan ini ialah tiada lain kalimat yang disebut dengan kalimatun thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, atau yang sering kita sebut tiada Tuhan selain Allah. Itulah jangkar kehidupan kita di atas dunia ini. Mari kita perhatikan apa yang diterangkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-27. Kita terjemahkan saja ayat itu. Allah mengatakan, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan, kalimat yang baik, kalimat thayyibah, yaitu sebagai pohon yang baik, akarnya mencengkram kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap musim. Dengan izin Tuhan, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk atau kalimatun khabithah, kalimat syirik dan lain sebagainya, digambarkan oleh Allah bagaikan pohon yang buruk yang tercabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Kemudian Allah mengatakan, dialah yang meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, dan membiarkan sesat orang-orang yang zalim serta berbuat apa saja yang dia kehendaki. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini jelaslah bahwa kondisi dan fungsi orang beriman itu bagaikan pohon besar. Pertama, berdiri tegak dan kuat, tidak terombang-ambing oleh angin. Maksudnya tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan tidak pelin-pelan di dalam kehidupannya.
kehidupannya istiqamah dan lurus. Yang kedua, dalam ayat ini kita bisa faham bahwa pohon thayyibah, kalimatin thayyibah, pohon yang baik itu bisa dipakai untuk tempat berteduh di kala matahari menyengat. Maksudnya memberikan perlindungan kepada sesama manusia yang membutuhkannya. Yang ketiga, buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Maksudnya perilakunya selalu menyenangkan dan menguntungkan sesama manusia. Itulah dia pohon tauhid yang dasarnya adalah la ilaha illallah. Ada ulama yang mengelaborasi pengertian daripada surat Ibrahim 24 sampai 27 ini, yang mengatakan bahwa kehidupan seorang mukmin itu bagaikan pohon. Akarnya kuat, terhunjam ke dalam tanah, batang, ranting dan daunnya sangat rindang dan subur, dan dia memproduksi buah, di mana buah itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, mereka mengelaborasi inilah yang disebut dengan pokok-pokok ajaran agama secara global, yaitu yang terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana hadis Jibril yang sudah pernah kita jelaskan di sini. Biasanya kalau kita melihat sebuah pohon yang rindang, pohon yang kokoh, batangnya kuat, kemudian pohonnya rindang, biasanya kita akan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Yang pertama, pasti pohon ini akarnya kuat. Mustahil kalau akarnya rusak, dia akan, batangnya kokoh dan daunnya akan rindang. Nah, mereka mengatakan akar pohon inilah yang disebut dengan iman. Iman itu tidak kelihatan. Sebagaimana akar pohon kan tidak kelihatan di dalam tanah, terhunjam ke perut bumi, tidak kelihatan. Itulah dia iman. Sehingga Nabi mengatakan al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adanya disimpan di dalam hati. Dia tidak kelihatan oleh indera kita. Adapun batang pohonnya yang kuat, cabangnya yang rindang, daunnya yang hijau, itu seperti Islam, kelihatan. Nah, itulah dia pengamalan lahir daripada iman yang disebut dengan Islam. Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji, kelihatan. Tidak ada pohon yang tidak kelihatan batangnya, pasti kelihatan. Yang tidak kelihatan hanya akarnya. Nah, pohon yang akarnya kuat, batangnya kokoh, daunnya rindang, itu biasanya akan menghasilkan buah. Nah, buah yang pohon yang rindang itu yang bisa dinikmati lezatnya oleh sesama, itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Mereka mengatakan iman ini yang berkaitan dengan keyakinan yang tidak tampak. Adapun Islam adalah pengamanan lahir yang kelihatan, dan ihsan itu adalah buahnya. Buahnya yang datang setiap tahun silih berganti, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu Allah memberikan gambaran sebaliknya, yaitu ada pohon yang disebut dengan kalimatin khabithah, kalimat yang tidak bagus, pohon yang tidak baik. Sudahlah akarnya tercerabut dari bumi, batang dan pohonnya tidak menjulang ke langit, dan dia diterpa oleh angin ke sana ke sini, tidak kuat.
Nah, ada ulama yang elaborasi seperti itu firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 27 dan 24 itu. Jadi ada akar pohon, ada akarnya, ada batangnya, akar tidak kelihatan, tapi pohon dan daun-daunnya kelihatan, dan buahnya juga akan kelihatan, yaitu berupa akhlak. Orang beriman yang baik pasti akhlaknya baik, pasti dipastikan akhlaknya baik sebagai apa? Pengamalan daripada ajaran iman dan Islam itu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, sekali lagi, apakah yang disebut dengan iman itu? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerangkan bahwa iman itu adalah engkau percaya kepada rukun iman yang 6 perkara, 6 hal. Berdasarkan hadis Jibril, ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan Jibril, Jibril menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menyebutkan, iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat, engkau percaya kepada kitab, kepada Rasul, hari kemudian, dan takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 136, barang siapa yang mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba kita urut rukun iman yang 6 ini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam wajib mempercayai sepenuhnya tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa tunggal alam semesta, pemilik segala keagungan dan kesempurnaan. Ada orang yang bertanya, apa buktinya bahwa Tuhan itu Maha Esa? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid mengetengahkan dalil yang disebut dalil tolak belakang. Dalam istilahnya disebut dengan dalil tamanu. Bagaimana uraiannya? Apabila ada beberapa Tuhan, ya, andaikan ya, ada beberapa Tuhan, ada 2 Tuhan, pasti akan terjadi bentrokan antara keduanya. Dan bisa juga dipastikan masing-masing Tuhan ingin mengalahkan Tuhan yang lain. Akibatnya apabila Tuhan yang satu misalnya berkehendak menciptakan alam semesta, sedangkan yang lain tidak, apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan itu berbilang, kalau Tuhan itu 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada lagi timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin kedua Tuhan itu berdamai atau bekerja sama dalam mewujudkan alam? Itu seandainya 2 Tuhan itu tidak sepakat, kehendaknya berbeda. Apakah mungkin kalau ada 2 Tuhan mereka sepakat, malah melakukan kerjasama, umpamanya dalam mewujudkan, menciptakan alam semesta ini? Nah, pertanyaan ini pernah dijawab oleh salah seorang ulama besar, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi ini saya sudah pernah ziarah ke makam beliau di Uzbekistan beberapa waktu yang lalu. Dia seorang ulama kalam yang terkenal. Dia mengatakan bahwa kalau di antara Tuhan-Tuhan itu terjadi perdamaian, taruhlah dia sepakat melakukan kerjasama, umpamanya dalam mewujudkan alam semesta ini, hal itu menunjukkan betapa lemah dan bodohnya Tuhan-Tuhan tersebut. Berarti juga mereka tidak berbeda dengan manusia yang saling kerjasama untuk mewujudkan satu bangunan. Dijawab oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu.
Jadi secara logika tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Pasti ada satu Tuhan, satu pintu, perintah dan larangannya satu pintu. Kalau ada beberapa Tuhan, yang satu memerintahkan, yang satu melarang, apa yang akan terjadi? Nah, apa dampak positif dari iman kepada Allah dalam kehidupan manusia? Menurut pemikiran seorang pemikir Islam terkemuka di dunia Islam, berasal dari Pakistan, nama beliau Abul A'la Al-Maududi, mungkin pernah dengar nama ini. Beliau mengatakan dampak positif iman manusia kepada Allah yang esa itu, pertama, menghilangkan pandangan yang sempit dan picik. Kedua, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu pada harga diri. Yang ketiga, menumbuhkan sifat rendah hati, sikap damai dan ikhlas. Keempat, membentuk manusia berbudi luhur dan kesatria. Lima, menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap masalah. Karena dia tahu dia punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mengurai segala permasalahannya. Yang keenam, orang yang percaya kepada Allah yang esa itu akan mempunyai pendirian yang teguh, sabar, tabah, dan penuh optimis di dalam kehidupan. Yang ketujuh, menjadikan manusia patuh pada segala peraturan Tuhan, walaupun Tuhan Allah itu tidak kelihatan oleh matanya. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Abul A'la Al-Maududi, salah seorang pemikir Islam, pemikir Muslim dari asal Pakistan. Jadi orang yang percaya kepada Allah, dia meyakini apapun masalah yang menimpa dirinya, pasti akan ada Allah. Kalau dia memohon kepada Allah itu untuk diharap menguraikan permasalahannya. Imam Mutawalli Asy'arawi sering mengatakan dalam tafsir beliau, masalah Anda cukup besar, tetapi Allah jauh lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi. Oleh sebab itu, dia tidak akan bersifat pesimis di dalam hidupnya. Dia akan bersifat positif, akan bersifat optimis di dalam kehidupannya. Nah, salah satu contoh yang lain, ketika manusia berbuat dosa dan tidak ada jalan keluar untuk menghapus dosanya, pasti dia akan mengalami kekecewaan yang berat. Oleh karena itu Allah mensyariatkan adanya yang dinufum dengan istighfar dan taubat. Bisa tidak kita membayangkan andainya istighfar dan taubat itu tidak disyariatkan oleh Allah bagi pendosa, apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan pesimis dalam hidupnya. Oleh karena itu mungkin dia akan bersikap meneruskan dosanya itu. Tahu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Allah mempersilahkan dia untuk melewati pintu taubat, sehingga dengan taubat itu dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kepada rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Allah memiliki makhluk gaib yang tidak kelihatan oleh kita, yang tugas mereka selalu bersujud dan bertasbih kepadanya sepanjang waktu tanpa mengenal lelah. Itulah yang disebut dengan para malaikat. Mereka juga taat dan setia menjalankan segala tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada malaikat itu yang melawan perintah Allah. Tidak ada malaikat itu yang pendurhaka, menolak perintah Allah. Ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Nahl 50, mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk yang gaib, yang tidak kelihatan oleh kita.
Berapa jumlah malaikat bisa kita baca di dalam buku-buku akidah kita. Berbeda-beda pendapat. Berapa ribu populasi malaikat di seluruh dunia ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing mereka mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ada malaikat yang mencatat amal manusia, yaitu Raqib dan Atid. Ada malaikat yang menjunjung arasy. Ada malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah sepanjang waktu. Itu saja kerjanya. Itulah dia makhluk malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan ajarannya kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril yang terkenal dengan sebutan Ruhul Qudus. Jadi dalam Al-Quran Al-Karim itu ada istilah Ruhul Qudus, yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril, komandannya atau jenderalnya para malaikat semuanya, yang bertugas untuk mengantarkan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul yang menjadi utusan Allah. Wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian dihimpun dalam bentuk suhuf dan kitab. Nabi yang mempunyai suhuf antara lain Nabi Adam dan Nabi Syis, anak beliau. Sedangkan Nabi Rasul yang mempunyai kitab ialah Nabi Musa, kitabnya bernama Taurat. Nabi Daud, kitab bernama Zabur. Nabi Isa alaihissalam, kitabnya bernama Injil. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dengan kitab Al-Quran Karim. Kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir pula. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib percaya sepenuhnya bahwa suhuf dan kitab-kitab tersebut benar-benar himpunan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan para nabi. Dalam Al-Quran banyak Allah mengisahkan bahwa ada di antara manusia itu yang tidak percaya kepada kitab. Bahkan mereka berubah-ubah isi kitab itu seenak mereka. Nah, kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim yang masih ada di sekitar kita dan bisa kita baca dan kita nikmati, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran ini sehingga dia terjamin sampai hari kiamat keautentikannya, keasliannya? Salah satu caranya Allah memudahkan manusia untuk dapat menghafal Al-Quran ini. Allah berikan kemudahan kepada manusia untuk mereka bisa menghafal Al-Quran. Sehingga andainya pun semua Al-Quran cetak ini musnah, tidak ada satupun lagi di dunia ini, entah karena sebab apa, maka akan ada orang yang hafal Al-Quran itu di dalam kepalanya, sehingga tidak akan pernah hilang Al-Quran itu dari muka bumi. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing umat manusia ke dalam ajaran yang benar. Allah menetapkan manusia-manusia pilihan sebagai utusannya. Mereka itulah yang disebut dengan para nabi dan rasul. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi dan rasul yang perlu diketahui oleh umat Islam itu ada 25 orang. Berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Itu bermacam-macam pendapat para ulama. Tetapi umat Islam wajib mengimani 25 rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajib kita percayai sebagai utusan Allah
yang membawa wahyu atau berita dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk hidup. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita haruslah percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja, sedangkan kehidupan yang kekal adalah di alam akhirat kelak kemudian hari. Nah, sebagai tanda perpindahan kehidupan umat manusia dari alam dunia ke alam akhirat, Allah menetapkan adanya hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia ini semuanya. Kapankah hari kiamat itu tiba? Kalau ada orang yang bertanya, kalau Anda memang percaya kepada hari kiamat, kapan kiamat itu tiba? Dan pertanyaan ini pernah diajukan juga oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam dialog. Ya Muhammad, mata sama. Hai Muhammad, kapan terjadinya kiamat itu? Nah, Nabi menjawab kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya malaikat sendiri pun tidak tahu kapan sebenarnya hari kiamat itu akan tiba. Itu hanya timingnya, hari-hanya itu hanya ada dalam ilmu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri hanya mengetahui tanda-tanda menjelang kedatangan hari kiamat. Hari-hanya tidak diketahui, tapi ada tanda-tanda hari kiamat itu sudah akan dekat. Yang jelas pada hari kiamat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hancur binasa. Setelah itu para makhluk hidup yang telah mati dibangkitkan dari kuburnya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan dialami oleh manusia setelah hari kebangkitan? Itu juga bisa kita baca rinciannya di dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Apa yang akan dihadapi? Prosesi setelah kiamat itu sampai akhirnya finally ada yang ke surga, ada yang ke neraka, itu ada prosesnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir. Kita sebagai umat Islam wajib percaya sepenuhnya bahwa di dalam menciptakan umat manusia, Allah menetapkan sekaligus usia, rezeki dan jodoh buat umat manusia tersebut. Dengan demikian segala sesuatu yang baik atau yang buruk datangnya dari Allah. Katakanlah hai Muhammad, semua itu datangnya dari Allah. Akan tetapi Allah sendiri mendorong manusia untuk tidak menyerah begitu saja kepada takdir. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi ada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia diberikan kemampuan untuk berusaha. Kasab namanya. Jadi ada ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini kita tidak tahu, tapi manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, bekerja dan berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketidakjelasan atau kejahilan manusia terhadap qada dan qadar ini sering menjerumuskan manusia kepada faham fatalisme. Menyerah saja. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan sesuatu, ya sudah, kita terima aja semuanya. Padahal manusia diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk berusaha, dan diberikan oleh Allah hal yang istimewa. Ianya ada kepada manusia saja, tidak kepada makhluk yang lain. Yaitu apa? Kemampuan untuk memilih. Freedom of choice. Hurriyatul ikhtiyar namanya. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih sesuatu di dalam kehidupannya. Dia bisa memilih jalan yang baik
Dan pada saat yang sama dia bisa memilih jalan yang buruk. Nah, kemampuan untuk memilih ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Tidak dimiliki oleh binatang, tidak dimiliki oleh malaikat sekalipun. Tidak ada kesempatan untuk memilih. Hurriyatul ikhtiyar itu. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah takdir. Oleh karena itu umat Islam memang harus mempunyai faham yang benar tentang masalah qada dan qadar, sehingga dia tidak tergelincir kepada faham-faham yang menyesatkan. Nah, ini rukun iman 6 ya, yang sudah disebutkan oleh Nabi di dalam percakapannya dengan Jibril. Nah, kemudian apa sih karakter orang yang beriman itu? Karakternya, tabiatnya bagaimana orang yang beriman itu? Sampai saat ini masih banyak umat Islam yang beriman baru sampai tahap pengenalan. Sebatas percaya pada rukun iman yang 6. Hanya mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dalam hati. Padahal iman juga memerlukan penghayatan dan pengamalan. Kenapa? Sebab iman merupakan kepercayaan yang mutlak, meliputi ikrar secara lisan, keyakinan dalam hati, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali mungkin jemaah sekalian masih ingat pada apa yang saya katakan, bahwa iman itu terdiri daripada 3 komponen utama. Satu dan yang lain saling lengkap melengkapi. Dikatakan oleh para ulama, mal iman, apakah iman? Mereka mengatakan al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu asal-muasalnya adalah pembenaran di dalam hati. Dia tidak kelihatan oleh orang. Kayak akar pohon tadi itu. Tetapi apakah cukup hanya sekedar keyakinan yang ada dalam hati? Oh, belum cukup. Harus ada komponen yang kedua yang melengkapinya. Yaitu apa? Al-imanu iqrarun bil lisan. Iman itu harus diikrarkan, dilegal formalkan melalui lisan. Kalau Anda orang beriman, Anda ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kalau ada orang non muslim mau masuk Islam, apa yang dilakukannya? Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mulutnya, terang-terangan, didengar oleh orang lain, kecuali kalau dia bisu. Kalau dia bisu, ada non muslim, dia bisu nggak bisa ngomong, gimana cara mengikrarkan? Dia bisa memakai tulisan. Jadi bahasa itu kan ada 2, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Kalau dia tidak bisa bahasa lisan, ya bahasa tulisan. Dia tulis bahwa saya bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan itu harus jahran, terang-terangan. Jadi tidak bisa orang umpamanya mengatakan saya mau masuk Islam tapi biar dalam hati aja. Ikrarnya di dalam hati saja. Oh, nggak boleh. Ikrar harus dengan lidah dan didengar. Nah, begitu seseorang mengucapkan, non muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah kita tahu bahwa dia sudah masuk ke area Islam dan dia adalah saudara kita. Diyakini sudah, diucapkan juga sudah, belum cukup juga. Harus ada komponen yang ketiga. Nah, komponen yang ketiga ini yang agak berat. Kalau mengucapkan ikrar, apalah susahnya. Nggak begitu susah. Nah, yang ketiga ini, komponen ketiga yang melengkapinya ini adalah al-imanu amalun bil arkan. Iman itu harus dibuktikan lewat pekerjaan anggota tubuh. Jadi kalau Anda beriman, buktikan saja keimanan Anda lewat apa? Lewat perbuatan sehari-hari, lewat amal nyata. Nah, disitulah orang nanti menilai bahwa ini Anda mengamalkan iman itu atau tidak. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu Wa Taala sering menggandeng iman itu dengan apa? Amal saleh.
Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan dia membuktikan keimanannya lewat amal saleh, amal perbuatan. Nah, dari amal perbuatan saleh itulah kita tahu bahwa dia orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu sekalian, sudah barang tentu iman yang demikian ini menuntut konsekuensi, perjuangan dan pengorbanan. Pasti. Nah, kita lihat kisah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana Bilal yang berasal dari Ethiopia itu dipaksa oleh tuannya untuk mengakui Tuhan yang berbilang itu, dia tidak mau. Itulah pengorbanan, itulah penderitaan, konsekuensi dan perjuangan. Nah, dengan demikian tebal tipisnya kadar iman seseorang hanya bisa dilihat dari sepak terjangnya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni sejauh mana orang tersebut mematuhi segenap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sepak terjang seseorang yang mencerminkan kesempurnaan imannya adalah apabila ia mampu mempraktekkan seluruh cabang iman dalam kehidupannya sehari-hari. Cabang iman yang sudah kita uraikan ada yang 70 lebih dan lain sebagainya. Nah, berapakah jumlah cabang iman seluruhnya? Nah, ini sudah kita singgung dari beberapa versi ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, iman itu memiliki 60 atau 70 cabang lebih. Cabangnya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalan. Sifat malu itu juga bagian dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sudah kita sebutkan beberapa versi, ya. Versi Baihaqi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang cabang-cabang iman itu. Tapi ada lagi ulama yang menyebutkan cabang-cabang iman tersebut selengkapnya adalah: pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari yang kemudian, beriman kepada takdir yang digariskannya, beriman kepada rukun iman yang 6 itu bagian daripada cabang-cabang iman. Yang ketujuh, beriman adanya hari kebangkitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kita terjemahkan, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah kami tentukan. Dan kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur sampailah kamu pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang segera diwafatkan dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu pernah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, di dalam Al-Quran, dan ini sudah pernah kita kaji ya, di beberapa tahun yang lalu di sini, bahwa Allah mengatakan dalam diri manusia itu ada ayat-ayat Allah yang bisa kamu perhatikan, bisa kamu analisa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu belum yang lain-lain, dari manusia saja. Cobalah lihat tubuh manusia itu, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana otaknya, bagaimana sel-sel otaknya yang jutaan itu bekerja dengan baik. Ada jantung, ada hati, ada usus, ada ginjal. Bukankah ini semua adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus difikirkan oleh orang-orang yang beriman? Untuk apa? Untuk menambah keyakinan mereka terhadap yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita lanjutkan karena sudah azan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, terutama buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa setiap saat minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap waktu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Minimal berapa kali kita baca? 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Karena di dunia ini ada jalan yang tidak lurus. Jalan kemusyrikan. Kadang-kadang orang tahu bahwa ini adalah musyrik, tapi dia tempuh juga. Karena tidak apa? Tidak dapat taufik dari Allah. Padahal Allah memberikan hidayah kepada dia, tapi taufiknya belum. Nah, kan sudah pernah kita kaji di sini. Apa perbedaan taufik dan hidayah? Kalau hidayah itu Allah berikan petunjuk. Sedangkan taufik itu Allah berikan kekuatan kepada dia untuk mengikuti petunjuk itu. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dan insya-Allah kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.